Lebih dari 10.000 batu roh, mata Wang Lin bersinar. Dia tidak memiliki lebih dari 10.000 batu roh berkualitas tinggi bersamanya, tetapi dia memang memiliki beberapa batu roh berkualitas tinggi. Hanya satu dari mereka yang tak ternilai harganya, dan itu bisa mengalahkan semua penawaran lainnya. Namun, sepertinya satu saja tidak akan cukup. Dia akan membutuhkan beberapa. Pada akhirnya, meskipun dia bisa mendapatkannya, dia harus membayar cukup banyak. Tentu saja, dia juga bisa memperdagangkan giok langit. Namun, karena kepribadian Wang Lin, meskipun dia harus memilikinya, dia tidak akan membelinya sendiri jika harganya menjadi terlalu tinggi. Wang Lin merenung sebentar. Dia menampar tasnya memegang dan ukiran kayu muncul di tangannya. Itu adalah salah satu patung rusak yang berisi wilayah waktu yang telah ia buat. Ada jejak domain dari kultivator formasi jiwa di atasnya, tapi itu berisi kekuatan puncak tahap akhir kultivator Naschen Soul. Ada juga beberapa pembuluh darah di dalamnya, jadi ukiran kayu ini seperti sebuah boneka. Tidak ada batasan dalam berapa kali itu bisa digunakan. Harta jenis ini akan sangat penting bagi para kultivator laut setan. Pria berambut putih tua mata lelaki itu berbinar ketika dia melirik ukiran kayu. Dia tergerak olehnya. Apa yang dipedulikannya bukanlah ukiran kayu tetapi metode pembuatan ukiran kayu itu. Paviliun penyulingan harta menjadi terkenal karena pemurnian harta karun. Orang tua ini sangat mahir dalam memurnikan harta, jadi dia bisa langsung melihat ketidaknormalan ukiran kayu. Apakah itu adalah domain samar dari kultivator formasi jiwa atau pembuluh darah di dalam, keduanya sangat rumit. Namun, pembuluh darah terasa sangat akrab baginya untuk beberapa alasan. Wang Lin mengeluarkan ukiran kayu, melemparkannya ke atas panggung, dan berkata, aku menawarkan barang ini. Suluo selalu memperhatikan lantai 3. Ketika dia melihat ukiran kayu dilemparkan ke bawah, dia segera menangkapnya. Lalu dia menyerahkannya ke beberapa penilai harta karun. Saat penilai melihat ukiran kayu ini, ekspresi mereka berubah dan mereka mulai berdebat dengan tenang. Pria tua berambut putih itu merenungkan sebentar, kemudian matanya tiba-tiba menjadi serius dan dia bertanya pada Wang Lin, rekan kultivator, bisakah pembuluh darah di dalam ukiran kayu menjadi teknik pembuatan boneka Sueyu? Wang Lin melihat ke arah putih, pria tua berambut. Dia terkejut bahwa dia bisa mengenalinya. Namun, setelah memikirkannya, lelaki tua ini pasti hidup untuk waktu yang sangat lama dan, sebagai kepala pavilion penyulingan harta karun, dia pasti telah melihat banyak hal. Wang Lin mengangguk. Tepat pada saat ini, para penilai mengangkat kepala mereka. Salah satu dari mereka berkata, aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, tetapi kami yakin efeknya sama kuatnya dengan kultivator baru lahir Naschen Soul. Kami memberi harga 5.000 batu roh berkualitas tinggi. Saat semua orang mendengar ini, orang-orang di lantai pertama semua melihat ukiran kayu dan kemudian di lantai 3. Wang Lin mengerutkan kening. Nilai dari objek ini jelas bukan hanya 5.000 batu roh berkualitas tinggi. Pria tua itu juga mengerutkan kening. Dia mendengus seperti sedang mengirim transmisi suara. Penilai itu tidak tahu apa-apa. Dengan kultivasinya, ia dapat mengatakan bahwa hanya dengan urat darah di dalam objek, harganya akan beberapa kali lebih tinggi, dan itu bahkan tidak mempertimbangkan sepotong domain di dalamnya. 5.000 batu roh berkualitas tinggi ini bahkan tidak cukup untuk resep pil, yang sudah dihargai 10.000 batu roh. Mata Wang Lin tetap tenang dan dia tidak berbicara. Sebagai gantinya, dia melihat ke arah pintu kamar. Tidak lama kemudian, seorang gadis yang sangat cantik muncul dari lantai 2. Dia menyapa Wang Lin, meletakkan batu giok ungu, dan pergi. Pria tua berambut putih itu berkata, rekan kultivator, aku akan membeli boneka milikmu itu. Giok ungu ini dapat ditukar dengan 20.000 batu roh berkualitas tinggi di pavilion pemurnian harta apapun. Wang Lin tersenyum. Dia bahkan tidak melihat batu giok sebelum berteriak, aku menawarkan 20.000 batu roh berkualitas tinggi. Ini menyebabkan semua orang kaget, tapi kemudian sebuah suara datang dari ruang tengah lantai 3. Suara seorang gadis berkata, 30.000 batu roh berkualitas tinggi. Wang Lin mengerutkan kening. Qiu Siping mengepalkan giginya dan berkata, Saudara Wang, aku memiliki 40.000 batu roh berkualitas tinggi. Tidak perlu. Suara Wang Lin tenang. Bahkan di Suzaku, 30.000 batu roh berkualitas tinggi adalah harga tinggi. Tidak ada yang menawarkan lagi untuk waktu yang lama, dan pada akhirnya, resep pil peringkat 6 diperoleh oleh orang di ruang tengah. Meskipun resep pil peringkat 6 jarang terjadi, bahan yang diperlukan untuk membuat pil itu sendiri sebagian besar sudah punah, jadi 30.000 batu roh berkualitas tinggi sudah menjadi harga yang mahal. Tentu saja, jika itu adalah pil peringkat 6 yang sudah dibuat, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan pergi. Dia tidak membawa batu giok ungu bersamanya. Ayo pergi. Wang Lin berdiri dan menyingkirkan batu giok itu. Meskipun dia terlihat tenang, ada sedikit kedinginan di matanya. Dia dan Limuan turun ke bawah dan kembali ke penginapan mereka. Di kamar mereka, Limuan berbisik, Wang Lin, resep pil peringkat 6 itu tidak masalah. Kami bahkan tidak tahu resep macam apa itu. Wang Lin tersenyum. Kamu menungguku di sini.
Aku pasti punya resep itu. Limuan sedikit ragu sebelum mengangguk dengan lembut. Pandangan Wang Lin mendarat pada Lu Fei dan Taiyan dan dia berkata, kalian berdua tetap di sini dan lindungi dia. Lu Fei dan Taiyan segera mengangguk. Tubuh Wang Lin menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul, dia sudah berada di luar kota pemberontak iblis. Dia menyebarkan perasaan ilahi dan tubuhnya menghilang lagi. Ketika dia muncul kembali kali ini, dia berada di gunung 3000 km jauhnya. Dia melihat seorang gadis mengenakan gaun hijau di sana. Dia tidak bisa melihat wajahnya karena ada kerudung putih yang menutupi itu. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua. Mata lelaki tua itu tetap tenang. Sepertinya tidak ada energi spiritual dalam dirinya. Ketika Wang Lin muncul, mata pria tua itu bersinar. Junior Yo Yanhong menyapa senior. Suaranya sangat menawan, dan ekspresinya setenang air. Jika kamu tidak bisa memberi aku alasan bagus untuk memikat aku di sini, jangan salahkan aku karena kejam, kata Wang Lin. Ekspresinya tetap sama. Mata gadis berjubah hijau menyala. Dia kemudian berkata, senior sangat licik. Gadis kecil ini mengagumi kamu. Gadis ini ada di lantai 3, jadi dia tahu semua yang telah terjadi. Dia tahu bahwa Wang Lin adalah kultivator formasi jiwa, tetapi setelah melihat dia menawarkan 20.000 batu roh, dia menaikkan harganya dengan 10.000 lagi. Pasti ada alasan untuk melakukannya. Dan setelah meninggalkan Treasure Refining Pavilion, mereka tidak segera pergi tetapi menunggunya di sini. Wang Lin langsung bisa melihat melalui dirinya. Jangan buang waktu berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna. Suara Wang Lin dingin. Pria tua di belakang berjubah hijau gadis itu mendengus dan maju selangkah. Mata Wang Lin berbinar. Dia menatap pria tua itu dan berkata, kamu baru saja mencapai tahap formasi jiwa, kultivasi kamu tidak stabil dan kamu harus memahami domain orang lain. Berdiri. Wajah orang tua itu menjadi gelap, tetapi hatinya terkejut. Namun, dia mengepalkan giginya dan berdiri teguh. Wang Lin menatap pria tua itu dan menjentikkan jarinya. Sinar energi spiritual melesat keluar. Ekspresi pria tua itu segera berubah saat dia dengan cepat mengeluarkan harta payung. Dia membuka payung dan mengeluarkan cahaya berwarna pelangi. Wang Lin mendengus. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bang! Sinar energi spiritual mendarat di payung, menyebabkan banyak retakan muncul di sana, dan cahayanya redup. Orang tua itu dikirim terbang seperti dia ditabrak oleh kekuatan yang kuat. Dia terpaksa mundur beberapa langkah dan wajahnya memerah. Butuh waktu yang sangat lama baginya untuk kembali normal. Wang Lin tidak ingin membunuhnya. Tatapannya jatuh pada gadis itu. Mata gadis berjubah hijau itu menunjukkan sedikit ketakutan. Dia mengeluarkan sebuah kotak tertutup dan menawarkannya kepada Wang Lin. Wang Lin meraih dan kotak itu terbang kepadanya. Dia membuka kotak itu, memindainya dengan akal ilahi, membuat salinan, melemparkan batu giok kembali ke gadis itu, dan bertanya, bicaralah. Mengapa kamu memikat aku di sini? Gadis berjubah hijau menangkap batu giok. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, senior, junior kasar, tapi aku terpaksa. Tolong pertimbangkan nilai resep pil peringkat 6 ini dan bantu junior sekali. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Gadis berjubah hijau mengepalkan giginya dan berkata, junior adalah dari sekte kabut Samario. Ayah aku adalah master sekte dari sekte kami. 20 tahun yang lalu, ayah aku memasuki makam abadi dan masih belum kembali. Makam abadi ini adalah salah satu dari 2 tempat paling berbahaya di Suzaku, setara dengan 9 lembah desolate hantu. Kultivasi junior tidak cukup kuat, jadi aku berharap senior bisa menemani aku di sana untuk mengambil jenazah ayah aku. Dengan itu, gadis berjubah hijau itu mengungkapkan ekspresi sedih. Dia menggigit bibir bawahnya dan menunggu respons Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, aku tidak punya waktu. Dia mengeluarkan batu giok ungu dari tasnya yang dipegang dan melemparkannya ke arahnya. Giok ini bernilai 20.000 batu roh berkualitas tinggi. Anggap itu pembayaran untuk membuat salinan ini. Dengan itu, ia menghilang dalam sinar cahaya berwarna pelangi. Gadis berjubah hijau melihat ke arah di mana Wang Lin menghilang dan mengungkapkan ekspresi putus asa. Dia awalnya telah memberikan harapan, tetapi ketika dia melihat Wang Lin di lantai 3, pria tua di sebelahnya memberitahunya bahwa Wang Lin adalah seorang kultivator formasi jiwa. Setelah mendengar ini, itu memicu harapan di dalam hatinya. Kemudian dia melihat lelaki tua dari Treasure Refining Pavilion dan bahkan lebih percaya diri. Inilah sebabnya dia membeli resep itu. Tujuannya adalah untuk memikat Wang Lin. Wang Lin memang tidak punya waktu. Resepnya adalah untuk pil peringkat 6 kembali ke asal, sesuatu yang bahkan orang-orang di negara kultivasi peringkat 1 dan 2 dapat sempurnakan. Namun, yang mereka sempurnakan adalah peringkat 1 dan 2 pil kembali ke asal. Pil kembali ke asal hanya memiliki satu kegunaan, dan itu adalah untuk meningkatkan kecepatan di mana seseorang dapat menyerap energi spiritual dari langit dan bumi beberapa kali lipat. Peringkat 6 kembali ke origin pil melakukan hal yang sama, hanya kecepatan penyerapan energi spiritual yang menakutkan. Namun, ada batasan untuk pil ini, seseorang hanya bisa minum 1 pil setiap 100 tahun.
Jika seseorang mengambil lebih dari itu, tubuh orang itu akan berubah menjadi kristal oleh energi spiritual yang berlebihan. Akibatnya, orang itu akan menjadi kristal berbentuk manusia dengan jiwa mereka disegel di dalam. Setelah disempurnakan untuk waktu yang sangat lama, kristal berbentuk manusia akan menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Ada kesempatan untuk itu menjadi batu roh palsu, kualitas terbaik. Pada zaman kuno, tidak ada cara untuk mendapatkan batu roh kualitas tinggi selain membiarkan mereka terbentuk secara alami, jadi tidak ada banyak dari mereka di sekitar. Akibatnya, mereka menciptakan pil return to origin peringkat tinggi. Bahkan, meskipun tingkat keberhasilan menciptakan mereka tidak tinggi, batu roh paling berkualitas saat itu adalah yang palsu. Batu roh kualitas terbaik ini disebut batu roh kualitas terbaik palsu. Setelah melihat deskripsi resep pil ini, bahkan dengan uang keteguhan mental Lin, dia kaget. Resep pil ini terlalu kejam. Dikatakan bahwa semua batu roh kualitas palsu-palsu memiliki benang darah di dalamnya, tetapi mereka hanya bisa dilihat oleh jiwa asal dari formasi jiwa atau kultivator di atas. Dia mengeluarkan batu roh kualitas terbaiknya dan dengan hati-hati memandanginya satu persatu. Aku tidak berpikir bahwa semua itu akan memiliki seutas darah kecuali satu, Wang Lin merenung sebentar sebelum menghilang. 10 hari kemudian, kelompok Wang Lin muncul dalam arai transfer kuno di tepi Chu. Kali ini, saat menggunakan transfer kuno arai, Wang Lin tidak yakin apakah dia berhalusinasi atau tidak, tapi dia mendengar napas lega. Suara ini berasal dari batu roh kualitas terbaik. Mereka kembali ke lembah di Chu. Tempat ini tidak berubah sama sekali sejak mereka meninggalkannya. Lu Fei dan Tai Yan pergi ke tempat masing-masing sebelumnya dan terus berkultivasi untuk menyingkat energi spiritual dalam tubuh mereka sehingga mereka bisa mencapai puncak tahap akhir Naschen Soul lebih cepat. Wang Lin hidup kembali tenang. Dia terus merawat tubuh Limuan sementara Limuan mempelajari resep pil peringkat 6. Banyak bahan sudah punah, jadi tugasnya adalah mencari pengganti. Dia tidak takut mati, tetapi dia tidak ingin meninggalkan Wang Lin. Untuk tetap bersama Wang Lin, dia mengerahkan seluruh upayanya untuk mempelajari resep pil ini. Terkadang dia mengangkat kepalanya dan melihat Wang Lin berkultivasi di dekatnya. Matanya akan dipenuhi dengan kelembutan, dan di dalam kelembutan itu ada kesedihan dan cinta. Limuan menghela nafas dalam hatinya. Setelah sebulan mencoba mencari bahan pengganti, Ouyangzi juga dipanggil oleh Wang Lin. Sayangnya, alkemis peringkat 5 lainnya, Tian Yunxi, meninggal ketika ia mencoba mencapai tahap Naschen Soul tahun yang lalu. Dengan mereka bertiga mempelajari resep, prosesnya akan jauh lebih cepat. Ouyangzi tergila-gila pada alkimia. Seolah-olah dia dilahirkan untuk melakukan alkimia. Ketika dia melihat resep pil peringkat 6, seolah-olah dia telah menemukan tujuannya dalam hidup. Dia segera menjadi seperti orang gila dan mulai mempelajari substitusi dan kombinasi dari 138 bahan. Setiap kali mereka menemukan penggantinya, Liu Fei dan Song Qing akan mencari-cari dan mengirim bahan-bahan tersebut. Jika itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki Cloud Sky Sect, mereka akan membelinya dengan harga tinggi dari sekte negara lain. Jika itu masih tidak memungkinkan, mereka akan menemukan informasi tentang lokasi bahan dan meminta Lu Fei dan Tai Yan mengumpulkannya. Waktu berlalu dengan cepat. 2 tahun kemudian, dari 138 bahan, hanya 3 yang tersisa. Sedihnya, mereka masih belum menemukan pengganti untuk ketiganya. Dalam 2 tahun ini, Ouyangzi telah melupakan hal-hal lain. Dia benar-benar fokus pada resep pil peringkat 6. Adapun Limuan, dalam 2 tahun ini, dia perlahan-lahan menua. Kulitnya tidak lagi putih salju, sekarang mulai menunjukkan sedikit abu-abu. 2 tahun pemeliharaan tubuh tanpa akhir yang dilakukan dengan menyuntikkan energi spiritual ke dalam tubuhnya tidak dapat menghentikan siklus hidup dan mati dari surga. Keengganan di mata Limuan menjadi semakin kuat. Pada malam ini, hujan mulai turun di dalam lembah. Setelah Limuan tertidur, Wang Lin berdiri di tengah hujan sendirian sambil melihat gunung di kejauhan. Rasa sakit di hatinya menjadi semakin kuat. Tubuh Wan Er menjadi semakin lemah. Jika dia mencoba untuk mencapai tahap Naschen Soul dengan paksa, tubuhnya tidak akan mampu mengatasinya. Itu akan dihancurkan. Pada saat itu, Naschen Soul yang tidak lengkap hanya akan menghilang. Aku bahkan tidak bisa mengekstraksi jiwanya. Wang Lin menatap ke kejauhan dan mendesah. Dia tampak sangat sedih saat mengeluarkan labu anggur dan meneguknya. Dia duduk dan bersandar di rumah batu. Anggur ini adalah anggur buah. Tidak banyak yang tersisa di tas Wang Lin. Setiap kali dia minum ini, dia akan memikirkan dan Niu membawakannya anggur. Paman Wang, kamu datang ke ibu kota untuk menghasilkan banyak uang sehingga kamu bisa pulang ke rumah untuk menikahi istrimu, kan? Setelah paman menghasilkan banyak uang, dia akan pulang untuk menikah. Adegan dari masa lalu ini muncul di benaknya. Dia selesai minum semua anggur dalam beberapa tegukan, kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Tepat pada saat ini, jeritan kegembiraan datang dari kamar Ouyangzi. Tak lama kemudian, Ouyangzi berlari keluar dari ruangan. Dia terkejut menemukan Wang Lin di tengah hujan. Dia cepat-cepat berjalan dan berkata, "Tuan Sekte, aku menemukan bahan pengganti untuk 3 bahan terakhir."
Mata Wang Lin menjadi serius ketika dia melihat Ouyangzi. Ouyangzi dengan cepat mengeluarkan batu giok. Dia menyerahkannya kepada Wang Lin dan berkata, ketiga bahan itu sudah punah, tetapi aku menemukan kombinasi 37 bahan lainnya yang akan memiliki efek yang sama. Meskipun efeknya akan lebih lemah, itu tidak boleh menyimpang terlalu banyak dari aslinya. Wang Lin menerima batu giok, memindainya dengan akal ilahi, dan langsung menghafalnya. Ouyangzi berkata, bahan-bahan ini sangat langka. Awan Sky Sekte hanya memiliki 4 dari mereka. Kita harus pergi ke negara kultivasi peringkat 4 untuk mendapatkan sisanya. Wang Lin berdiri. Dengan giok di tangannya, dia menghilang. Saat dia pergi, Limuan membuka matanya dan mengungkapkan sedikit kesedihan. Kamu tidak akan pernah bisa melihatku selama jam-jam kesepianku karena aku hanya kesepian saat kau tidak ada. Dua aliran air mata mengalir turun dari mata Limuan. Garis tipis muncul di dahinya. Dia tampak seperti berumur 10 tahun dalam 2 tahun terakhir. Wang Lin tidak membuang waktu terlalu banyak. 7 bulan kemudian, dia kembali dengan ekspresi lelah. Selama 7 bulan ini, Wang Lin tidak beristirahat sama sekali. Dia telah pergi ke sebagian besar negara kultivasi peringkat 4 dan bahkan beberapa negara kultivasi peringkat 5. Akhirnya dia berhasil mendapatkan semua bahan dengan membeli, berdagang, atau mencuri. Dalam 7 bulan ini, dia mengalami banyak bahaya. Waktu yang paling berbahaya adalah di negara kultivasi peringkat 5 melawan kultivator formasi jiwa tingkat menengah dengan domain yang sangat istimewa. Domainnya adalah lupa. Wang Lin akhirnya bisa menang, tapi itu sangat dekat. Domain lupa benar-benar membuat Wang Lin ketakutan. Kesempatan lain adalah dengan penanam jiwa formasi tahap akhir. Meskipun domainnya cukup normal, dia akan mencapai puncak formasi jiwa tahap akhir. Domainnya pernah berubah di bawah komandonya. Di belakang, Wang Lin menghitung bahwa kekuatan orang ini sedikit di atas Red Butterfly. Pada akhirnya, Wang Lin berjuang untuk menghentikan orang ini. Dalam 7 bulan ini, Wang Lin menyadari bahwa di antara para kultivator formasi jiwa, kupu-kupu merah bukanlah yang terkuat. Meskipun orang-orang ini belum mencapai tahap transformasi jiwa, mereka sangat kuat. Terutama mereka yang memiliki domain khusus, mereka memiliki kekuatan abnormal. Setelah kembali ke Chu, Wang Lin dengan cepat bergerak menuju lembah. Di dalam lembah, Wang Lin menyebarkan indera ilahi dan menemukan bahwa baik Tai Yan maupun Lu Fei keduanya 500 meter lebih dekat ke pagoda daripada sebelumnya. Kedua tingkat kultivasi mereka telah meningkat sedikit. Wang Lin muncul di luar rumah batu. Dia membuka pintu dan tubuhnya bergetar. Apa yang dilihatnya adalah punggung seseorang. Sosok ini memiliki rambut panjang, tetapi separuh rambutnya berwarna putih. Hati Wang Lin terasa sakit. Dia berjalan dan berdiri di samping Limuan. Dia melihat wajah cantiknya yang sekarang bahkan lebih tua. Wang Lin berbisik, Wan Er, aku kembali. Aku telah mengumpulkan bahan-bahannya. Limuan tersenyum tipis. Dia tidak mengatakan apa-apa saat melihat Wang Lin. Dia berbisik, jangan pergi lagi, hanya menghabiskan lebih banyak waktu dengan aku. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Wang Lin memandang Limuan dan sekali lagi berkata, dengan ekspresi serius, kamu tidak akan mati. Limuan menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut mengangguk. Dia bersandar pada Wang Lin dan menutup matanya. Kembalinya Wang Lin menyebabkan Ouyangzi menjadi berbakti dalam memperbaiki pil peringkat 6. Impian hidupnya adalah untuk memperbaiki pil peringkat 6. Sepertinya jiwanya telah dinyalakan. Hampir semua bahan pengganti adalah hal-hal yang ia pilih setelah meneliti sejak lama. Dia menggunakan lebih dari 1000 bahan untuk menggantikan 138 bahan ini. Perhitungan ini mencakup efek dari masing-masing bahan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan masing-masing bahan. Jika dia tidak memiliki pengalaman alkimia untuk mendukungnya, tidak akan ada cara baginya untuk menyaringnya. Itu. Bahkan Ouyangzi tidak bisa gegabah tentang hal ini. Dia sama sekali tidak peduli dengan Limuan, ini hanya untuk dirinya sendiri. Dia akan memenuhi impian hidupnya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri berkali-kali bahwa dia bisa gagal sebanyak yang dia butuhkan dalam hidupnya, tetapi dia tidak bisa gagal kali ini. Ketika proses pemurnian berlanjut, amarah Ouyangzi menjadi semakin buruk. Kadang-kadang dia bahkan menjadi tidak sabar terhadap Wang Lin ketika dia datang untuk menanyakan perkembangannya. Bukan karena dia tidak takut pada Wang Lin, tetapi karena kepribadiannya. Dia telah melupakan dunia, dalam benaknya, hanya pil yang penting. Wang Lin tidak keberatan dengan amarah Ouyangzi. Bahkan, dia berpikir bahwa di antara semua orang di Cloud Sky Sect, Ouyangzi adalah orang yang paling mungkin mencapai tahap formasi jiwa. Karena dia terobsesi dengan alkimia, kemungkinan dia akan dapat memahami surga dan mendapatkan domain. Namun, kultivasinya masih terjebak di pertengahan tahap Naschen Soul. Jika dia bisa mencapai puncak tahap akhir, maka mencapai tahap formasi jiwa hanya masalah waktu. Hari-hari perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Pemurnian Ouyangzi masih berjalan. Sepertinya dia terjebak pada semacam penghalang, jadi emosinya menjadi lebih buruk. Seseorang kadang-kadang bisa mendengarnya berteriak dengan marah. Setelah Wang Lin kembali, dia menghabiskan setiap detik di sisi Limuan.
Rambutnya sekarang benar-benar putih. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin telah mentransfer energi spiritual ke dalam non-stop selama 3 tahun terakhir, kecantikannya akan telah lama mengering saat waktu membawa perubahan. 3 tahun telah berlalu ketika Ouyang memiliki terobosan dalam alkimia. Meskipun dia belum selesai minum pil, itu tidak jauh. Bau obat yang berat datang dari rumah batunya. Tubuh Lim Wan menjadi sangat lemah. Dia tidak bisa lagi bergerak, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur dan menatap Wang Lin. Keengganan di matanya menjadi lebih kuat. Aku tidak bisa melawan siklus hidup dan mati, dan waktu tidak akan menunggu aku. Kapan kamu akan datang untuk membawaku pergi? Di tangan kiriku adalah karma singkat dari Laut Setan, dan di tangan kananku lebih dari 100 tahun kesendirian. Dia ingin mengukir gambar orang itu ke dalam ingatannya. Aku tidak tahu apa yang dia rasakan untuk pria di hadapannya adalah cinta sejati, tapi dia tahu bahwa dalam 100 tahun itu, setiap kali dia bermain musik, gambarnya akan muncul di benaknya. Wang Lin meraih Lim Wan tangan dengan senyum lembut di wajahnya sementara hatinya terasa seperti terpotong. Lim Wan mengalihkan pandangannya keluar jendela dan berbisik, "Wang Lin, tadi malam aku bermimpi. Aku melihat kakak aku tersenyum kepada aku, dan ada 2 tetua di belakangnya. Mereka tampak seperti orang tua aku." Orang tua Lim Wan meninggal ketika dia masih sangat muda. Kakak laki-lakinya yang membangkitkannya. Hati Wang Lin bahkan lebih menyakitkan. Pada malam hari, Wang Lin berdiri di luar ruang batu, memandang ke arah Shao. Hatinya memanggilnya. Di Shao, jauh di bawah gunung Hengyu, seorang pemuda berambut merah dengan wajah sedingin es yang tidak pernah mencair tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, seluruh negara Shao bergetar. Seolah-olah semacam setan sedang bangkit, mengejutkan setiap kultivator di Shao. Mata tubuh aslinya dipenuhi dengan dingin dan kejam. Di dahinya ada 2 bintang ungu berputar, dan di sekeliling tubuhnya ada kilat ungu. Dia sedikit memutar kepalanya. Pandangannya sepertinya bisa menembus bumi saat dia melihat ke arah Chu. Dia merobek tanah dan berjalan menuju Chu di bawah tanah. 6 bulan berlalu dengan cepat. Tubuh Lim Wan bahkan lebih lemah sekarang, dan jiwanya berada di ambang kehancuran. Siklus hidup dan mati terus-menerus menariknya seolah ingin benar-benar membawanya pergi dari Wang Lin. Pada hari ini, Ouyang Zi datang dengan pil merah cerah. Ada sedikit kegembiraan yang tidak bisa dia sembunyikan saat dia memberikannya kepada Wang Lin. "Aku, Ouyang Zi, menyelesaikan pil peringkat 6. Setelah dia selesai berbicara, matanya redup dan dia jatuh. Dia tidak mati, tapi dia sangat lemah. Memegang pil, Wang Lin memandang Lim Wan, yang sedang berada di ranjang kematiannya. Rambutnya putih semua dan wajahnya yang dulu muda dan cantik telah dipengaruhi oleh berlalunya waktu. Dalam beberapa tahun ini, Wang Lin secara pribadi melihat usia perlahan dan kecantikannya mengering. Kesedihan tak berujung mengisi laut di dalam hatinya. Namun, lautnya terlalu dalam dan terlalu besar. Pada akhirnya, laut berubah menjadi 2 aliran air mata. Dia berjalan di jalan setapak yang menantang langit dan mengolah wilayah kehidupan dan kematian. Hidupnya dipenuhi dengan tikungan dan putaran, dan sementara hatinya lelah, dia masih percaya. Namun, pada saat ini, meskipun ekspresinya tidak berubah, hatinya menua seperti gadis sebelum dia menua. Di matanya, usia gadis ini hanyalah ilusi. Di matanya, gadis itu akan selamanya tetap bagaimana dia melihat kembali di Laut Setan, kembali ketika dia bermain sitar di lotengnya, kembali ketika dia berdiri di sana mengawasinya pergi. Wang Lin menyentuh dengan lembut wajah Lim Wan perlahan-lahan menaruh pil di tangannya ke mulutnya. Pil itu segera meleleh di mulutnya dan wajahnya menjadi merah. Dalam sekejap, energi spiritual yang tak berujung melonjak dari seluruh Chu dan memasuki tubuh Lim Wan. Batu itu rumah tidak bisa menahan energi spiritual yang kuat ini, sehingga retakan mulai muncul di seluruh itu. Dengan tiupan angin, rumah batu berubah menjadi debu dan menghilang. Lu Fei dan Tai yang terbangun dari kultivasi mereka. Ekspresi wajah mereka langsung berubah. Pada saat ini, tubuh Ouyang Zi didorong oleh kekuatan lembut dan mendarat di hadapan Lu Fei dan Tai Yan. Suara Wang Lin melayang ke arah mereka berkata, "Ambil Ouyang Zi dan tunggu aku di Cloud Sky Sector." Tai Yan tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan cepat meraih Ouyang Zi dan pergi dengan Lu Fei. Baru pada jarak lebih dari 50 km mereka berbalik dan melihat ke belakang. Meskipun rumah batu itu hancur, tubuh Lim Wan masih mengambang di udara. Jumlah energi spiritual yang tak terbatas melonjak ke tubuhnya, menyebabkan wajahnya menjadi lebih merah. Perlahan-lahan, inti emas terbentuk di tubuhnya. Saat inti emas muncul, itu menyebabkan semua energi spiritual mengalir ke dalamnya. Wang Lin membentuk banyak segel yang mendarat pada inti emas. Ekspresinya sangat serius, dan dia mulai membuat segel lebih cepat sampai celah muncul pada inti emas. Peringkat 6 kembali ke tujuan asal pil adalah membuat orang yang mengkonsumsinya menyerap energi spiritual lebih cepat untuk menembus kemacetan. Namun, tubuh Lim Wan terlalu lemah. Dengan hidupnya yang hampir berakhir, sulit untuk menahan ini. Wang Lin terbang ke langit. Dia tidak melihat Lim Wan. Sebaliknya, ia mengangkat kepalanya ke langit dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Musuh terbesarnya adalah surga, siklus hidup dan mati.
inti emas Limuan mulai retak bahkan lebih karena menyerap lebih banyak energi spiritual. Cahaya keemasan bocor melalui celah-celah, namun, cahayanya tidak menyilaukan. Sebaliknya, itu memancarkan perasaan lembut. Namun, pada saat ini, gas abu-abu muncul di sekitar tubuhnya. Jumlah gas abu-abu dengan cepat meningkat dan benar-benar menutupi tubuhnya. Domain hidup dan mati Wang Lin sudah menutupi seluruh tubuh Limuan, tetapi dibandingkan dengan kerudung abu-abu ini, itu sepele. Manusia tidak bisa melihat kerudung abu-abu ini, bahkan kebanyakan kultivator tidak bisa melihatnya. Hanya Wang Lin, yang mengembangkan domain hidup dan mati, yang bisa. Hanya dia yang mengerti apa itu. Cadar kelabu ini adalah hukum langit, itu adalah kehidupan dan siklus kematian, itu adalah tanda bahwa seseorang akan mati. Mata Limuan menunjukkan rasa keengganan yang mendalam. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan nostalgia dan kemudian melihat sekeliling sebelum perlahan-lahan menutup matanya. Tetesan air mata jatuh dari sudut matanya. Tetesan air mata itu perlahan turun, menciptakan suara yang lemah ketika mendarat di tanah. Suara ini masuk ke telinga Wang Lin. Itu membuatnya merasa seperti masa lalu runtuh. Tidak ada yang tahu di mana air mata jatuh akan menciptakan bidang kenangan dan kesedihan pada tahun depan. Saat dia menutup matanya, inti emasnya segera redup dan kemudian hancur tak lama kemudian. Seseorang kecil yang tampak persis seperti Limuan di masa lalu muncul. Matanya murni, tetapi mata mereka tertutup karena kematian Limuan. Wang Lin, aku bersedia menyerahkan segalanya. Bahkan jika bintang-bintang jatuh, selama kamu bersedia menemaniku, hatimu adalah cahaya yang paling terang. Wang Lin, aku rela menyerahkan segalanya. Bahkan jika semua kehidupan masa lalu aku hancur, itu tidak akan memadamkan keengganan aku untuk meninggalkan kamu. Wang Lin, aku bersedia menyerahkan segalanya. Bahkan jika hidup aku berakhir, bahkan jika waktu berlalu, aku harap bunga kenangan tidak pernah layu. Wang Lin, ini adalah karma di antara kita. Ini adalah pilihan surga. Di dalam kita ada tinta dan air yang berjuang di bawah langit. Bahkan jika langit menginginkanmu mati, aku akan mencurimu kembali. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan, dengan tatapan penuh tekad, domain kehidupan dan kematiannya melonjak maju. Di langit di atas lembah, gulungan hitam putih itu muncul sekali lagi dan perlahan-lahan terbuka. Seolah-olah ada tangan raksasa bergerak melintasi gulungan itu, menciptakan gelombang riak saat melewatinya. Saat gulungan itu muncul, auman gemuruh menyebar ke seluruh Chu. Tubuh Limuan dengan cepat membusuk dan berubah menjadi debu saat jatuh ke tanah. Naschen Soul-nya juga cepat menghilang. Namun, ketika gulungan kehidupan dan kematian Wang Lin menutupi langit, kecepatan di mana Naschen Soul-nya menghilang, melambat. Wang Lin kemudian maju dan muncul di langit. Dia mengulurkan tangan ke gulungan itu dan menarik ke bawah. Gulungan itu dengan cepat mengelilingi Naschen Soul milik Limuan. Sekarang gulungan itu hilang, sebuah adegan yang sangat aneh dibuka. Awan merah menutupi langit, dan dua lampu mengejutkan muncul di dalam awan merah yang berputar. Mereka tampaknya menatap Wang Lin. Tatapan asing yang tidak asing ini menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar. Namun, dia masih menatap langit dengan pandangan tegas. Di belakangnya adalah Naschen Soul Limuan terbungkus dalam gulungan. Wang Lin menggunakan nyawanya sendiri dan domain kematian untuk mencegah Naschen Soul Limuan menghilang. Dia akan bertarung melawan langit. Bahkan jika langit ingin kau mati, aku masih akan mencuri kamu kembali. Ini adalah janji, serta deklarasi perang Wang Lin melawan langit. Dua sinar cahaya di langit perlahan menghilang. Namun, tak lama setelah itu, awan merah yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi tangan raksasa dan mencapai ke Naschen Soul Limuan. Wang Lin berteriak. Dia dengan cepat meraih gulungan itu dan kemudian terbang ke kejauhan. Tangan raksasa itu tampaknya mampu melewati jarak dan meraih ke arah gulungan di tangan Wang Lin. Mata Wang Lin menyala. Dia mengangkat kepalanya dan bentrok dengan tangan raksasa itu. Wang! Jiwa asli Wang Lin bergetar hebat. Itu terlempar keluar dari tubuhnya. Namun, dia dengan cepat kembali ke tubuhnya dan indera ilahinya menyebar. Dia sedang mencari sesuatu. Tangan raksasa itu ditarik dan kedua mata di dalam awan merah muncul lagi dan melihat gulungan di tangan Wang Lin. Kemudian tangan raksasa turun lagi. Wang Lin meraung, tubuh asli. Saat tangan raksasa itu mendekat, tanah mulai bergetar. Seorang pria muda berwajah dingin dengan rambut merah terangkat keluar dari tanah dan menghantam tangan. Bang! Tangan itu memantul ke belakang beberapa meter. Sepasang mata di awan terkunci pada pria berambut merah. Ekspresi tubuh asli tetap sama. Seolah-olah tangan itu sebelumnya hanyalah napas yang lembut. Namun, dua bintang ungu di dahinya berputar dengan cepat. Itu berdiri di depan Wang Lin dan dengan dingin menatap langit. Mata di awan merah menghilang lagi, dan jumlah awan merah meningkat. Kali ini, sejumlah besar awan merah memasuki tangan. Tangan ilusi sebelumnya menjadi lebih solid, dan 5 jari mematikan terbentuk. Menyerang sekali lagi. Kali ini, ketika tangan semakin dekat, 5 celah spasial dibuka oleh 5-nya jari saat mereka mengejar Wang Lin. Wang Lin meraung. Dia menampar tasnya dan mengeluarkan bendera pembatasan. Sebuah tombak dengan cepat terbentuk dan dia melemparkannya ke tangan.
Pada saat yang sama, putaran bintang-bintang ungu pada tubuh aslinya tiba-tiba berhenti, dan bunyi berderak datang dari seluruh tubuh. Itu berubah menjadi raksasa setinggi 30 kaki dengan sedikit cahaya ungu di bawah kulitnya. Tubuh itu mengeluarkan aura suram. Tubuh aslinya mulai terlihat seperti dewa kuno. Mata tubuh asli dipenuhi dengan niat bertarung. Dengan cepat melangkah ke arah tangan dan meraih tombak. Dengan keras, itu menerjang ke arah tangan. Namun, dengan ledakan seperti langit runtuh, tombak hancur dan diubah kembali menjadi gas pembatas. Tubuh aslinya dipukul dengan kekuatan yang kuat dan jatuh ke tanah. Ketika mendarat di tanah, banyak retakan muncul di sekitarnya. Tubuh asli terus tenggelam dan hanya berhenti ketika berada 1.500 km di bawah tanah. Aliran darah keluar dari sudut mulut tubuh asli. Keinginannya untuk bertempur meningkat lebih banyak lagi, menyebabkan darahnya mendidih saat terisi sekali lagi. Wang Lin tidak berhenti bergerak, dia dengan cepat terbang menjauh dengan indera ilahinya menyebar. Kemudian dia tiba-tiba mengunci sebuah desa di pegunungan yang berjarak 5.000 km. Tangan raksasa itu mengejar Wang Lin setelah menjatuhkan tubuh aslinya. Mata di dalam awan merah tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Begitu tiba, Wang Lin tiba-tiba berbalik. Dia memfokuskan semua energi spiritualnya ke jarinya dan menyentuh telapak tangan dengan itu. Wang Lin dikirim terbang. Dia batuk seteguk darah, yang mendarat di gulungan itu dan menghilang ke dalamnya. Naschen Soul milik Limuan, yang hampir mati, tiba-tiba mendapatkan sedikit kehidupan. Dia bertarung melawan siklus reinkarnasi surga untuk wanita ini. Tangan raksasa itu mengulurkan tangan sekali lagi. Tubuh asli terisi keluar dari tanah dan mengeluarkan raungan. Itu berhenti sebelum Wang Lin dan menghantam tangan raksasa itu dengan tinju kanannya. Tubuh aslinya memuntahkan seteguk darah dan mulai tertawa dengan gila-gilaan. Tangan raksasa itu terlempar ke belakang beberapa meter. Tubuh aslinya mengeluarkan tawa keras saat berjalan ke depan dan terus meninju tangan raksasa itu. Bang! 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 Dengan setiap tumbukan, tubuh aslinya akan berdarah lebih banyak dari sudut mulutnya, tetapi keinginannya untuk bertarung terus meningkat. Aku dewa kuno, jadi aku secara alami surga yang menentang keberadaan. Jika kamu ingin membawanya, kamu harus berjalan di atas mayat aku. Tiba-tiba sesosok muncul di belakang tubuh asli. Kakinya ada di tanah, tapi kepalanya ada di langit. Sosok itu tidak berdiri tetapi berlutut dengan satu kaki di tanah. Kepalanya jatuh seperti tertidur. Tubuh aslinya tertawa seperti orang gila ketika terus membuang pukulan, mengetuk tangan raksasa itu kembali. Saat tubuh asli terus menyerang, sosok di belakangnya secara bertahap mengangkat kepalanya. Mata di dalam awan merah masih tenang. Mata ini milik utusan surga. Dia tidak punya emosi, satu-satunya tujuannya adalah untuk mengikuti aturan langit dan menarik siapa saja yang ingin melarikan diri dari siklus hidup dan mati kembali. Kekuatan tubuh asli jauh melampaui kekuatan para kultivator. Wang Lin cepat-cepat pergi dengan gulungan di tangannya. Tangan raksasa itu akhirnya didorong kembali ke awan merah dan menghilang. Tapi dalam sekejap mata, tangan itu keluar dari awan merah lagi. Kali ini, tangan itu hampir sepenuhnya solid, dan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tangan itu tidak terbuka lagi, itu adalah tinju yang bertabrakan dengan tubuh aslinya. Dengan letusan, bagian tubuh asli yang tak terhitung jumlahnya rusak saat jatuh dari langit. Sosok di balik tubuh asli tampaknya sudah bangun. Saat itu mengangkat kepalanya, kekuatan yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Tubuh aslinya tiba-tiba berhenti jatuh, lalu terbang ke dahi sosok itu. Tangan raksasa itu mengabaikan sosok itu dan menabrak Wang Lin, yang sudah terbang jauh. Wang Lin telah melacak semua yang terjadi di belakangnya. Dia mengepalkan giginya dan berteleportasi. Jarak 5.000 km dilintasi dalam satu teleportasi. Di bawah kakinya ada desa seperti surga. Anak-anak bermain seolah-olah pertempuran yang menghancurkan bumi sejauh 5.000 km tidak dapat didengar. Mereka sebenarnya tidak bisa mendengarnya, tidak ada seorang pun selain Wang Lin dan tubuh aslinya yang bisa melihat dan merasakan kekuatan dari surga. Satu-satunya hal yang dapat dilihat dan didengar orang lain adalah lubang yang dibuat oleh tubuh aslinya, tetapi pada saat suara itu dibuat. Dari dampak yang terjadi sejauh ini, terlalu lemah untuk diperhatikan. Di desa berpenduduk kurang dari 100 orang ini, seorang wanita saat ini sedang memasak bubur. Dia sesekali mengangkat kepalanya untuk melihat anak-anak bermain di luar sambil menyentuh perutnya. Mengambang di udara di atas desa, Wang Lin menggoyang-goyangkan gulungan itu. Naschen Soul dari Limuan keluar dari gulungan dan segera mulai menghilang. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kelembutan saat dia menunjuk ke Naschen Soul dari Limuan. Naschen Soul-nya terbang seperti meteor menuju desa. Pada saat ini, kepalan raksasa tiba. Tiba-tiba turun dari langit, menumbuk jiwa Naschen Limuan. Wang Lin dengan cepat memblokir tinju. Wang Lin batuk seteguk darah. Matanya memerah sekarang. Dia kemudian dengan cepat mengeluarkan 9 ukiran kayu dengan domain waktu. Tinju raksasa turun sekali lagi dan menghancurkan 6 ukiran kayu. Tinju itu melewati ukiran kayu yang tersisa, berkeliling Wang Lin, dan sekali lagi mengejar Naschen Soul Limuan. Wang Lin meraung dan sekali lagi tiba di depan tinju.
Dia tidak punya waktu untuk menggunakan teknik apapun, jadi dia memblokirnya dengan tubuhnya. Wang Lin berdarah dari mulutnya, tapi dia mulai tertawa. Dia terus tertawa. Akhirnya, tawa itu terdengar seperti dipenuhi kegilaan. Kamu ingin memusnahkan One Air untuk memaksanya kembali ke siklus reinkarnasi? Aku, Wang Lin, tidak akan membiarkanmu. Mata dingin di awan merah memandang Wang Lin dan tinju turun lagi. Wang Lin memblokirnya sekali lagi. Kali ini, banyak bagian tubuhnya hancur dan darah keluar dari mulut dan hidungnya. Namun, ekspresinya sekarang bahkan lebih marah ketika dia melihat mata di awan dan tertawa. Aku mengolah wilayah kehidupan dan kematian. Suatu hari, aku akan menjadikan siklus reinkarnasi surga menjadi milikku. Lalu aku akan membuat siklus reinkarnasi mengikuti perintahku dan membuatmu, ilusi yang diciptakan oleh siklus reinkarnasi, tunduk di hadapanku. Pandangan di awan merah masih tenang seolah-olah sedang melihat fana sembrono-sembrono. Jiwa baru lahir Limuan sudah memasuki desa dan diam-diam menyatu dengan daging di dalam perut wanita itu. Mata memandang desa sebelum kembali ke Wang Lin, kemudian tinju raksasa jatuh sekali lagi. Kali ini, ada kekuatan isap yang datang dari kepalan tangan, dan ditutupi oleh kilat. Pukulan ini adalah hukuman karena menghalangi kehendak langit. Saat tinju mulai bergerak, tubuh aslinya tiba. Sinar cahaya merah darah masuk dari kejauhan dan menyatu bersama dengan Wang Lin. Wang Lin dan tubuh aslinya tiba-tiba menghilang. Mereka digantikan oleh orang setinggi 10 kaki dengan rambut panjang. Mata kiri orang ini seperti bulan dan mata kanannya seperti matahari. Orang ini ditutupi dalam aura yang terdiri dari campuran kekuatan dewa kuno dan domain hidup dan mati. Wang Lin saat ini bukan lagi seorang kultivator atau dewa kuno, tetapi kombinasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tubuhnya sekuat dewa kuno, tetapi ia memiliki jiwa asal seorang kultivator. Ini adalah kombinasi dari metode kultivasi dalam dan luar. Wang Lin mengangkat kepalanya. Di belakangnya ada sosok dengan kepala terangkat. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan melihat jiwa asal seukuran seseorang di dada sosok itu. Ada hal-hal seperti pembuluh darah yang merentang dari jiwa asal ke seluruh tubuh sosok itu. Jiwa asli itu seperti jantung dewa kuno. Tanpa menunggu tinju mendarat, Wang Lin melangkah maju dan terbang ke arah tinju. Tubuh Wang Lin dikirim terbang dan dia terus mengeluarkan darah. Namun, dia tertawa sepanjang waktu. Tawanya dipenuhi dengan kesombongan. Sekarang dia telah berinkarnasi dengan jiwa yang baru lahir, hidupnya telah diperpanjang. Ini sesuai dengan hukum langit. Selama dia tidak berkultivasi, dia akan dapat melarikan diri dari mata surga. 19 tahun dari sekarang, ketika Naschen Soul-nya berubah, kamu akan kembali, tapi aku akan menghentikanmu lagi. Mata di awan merah dengan tenang menatap Wang Lin untuk sementara waktu sebelum menghilang. Bahkan kepalan raksasa menghilang. Awan merah berserakan. Wang Lin terbang ke tempat pagoda itu dan mendarat di sebelahnya. Tubuh aslinya terpisah darinya, mengeluarkan darah, dan duduk untuk berkultivasi. Setelah waktu yang sangat lama, Wang Lin membuka matanya. Dia dengan cepat duduk, mengeluarkan beberapa pil, dan mulai mengelola energi spiritual di tubuhnya. 3 hari kemudian, dia dan tubuh aslinya membuka mata mereka pada saat bersamaan. Cedera aku terlalu serius kali ini. Aku harus pergi ke kultivasi pintu tertutup untuk pulih. Wang Lin diam-diam berpikir bahwa utusan surga tidak berniat membunuhnya sampai pukulan terakhir. Utusan itu tidak memiliki emosi, itu melakukan segalanya sesuai aturan. Dengan seberapa banyak Naschen Soul dari One Air menghilang, 19 tahun dibutuhkannya untuk pulih dan bangun. Begitu dia terbangun, langit akan datang lagi untuk menghabisi siapapun yang berani mencoba melarikan diri dari hukum surga. Wang Lin menatap langit. Wang Lin berdiri. Pada saat yang sama, tubuh aslinya diam-diam terbang menuju lubang raksasa yang diciptakan selama pertempuran. Itu mendarat di lubang dan tenggelam. Ketika tenggelam, kotoran di sekitar lubang mengikutinya. Segera, lubang itu terisi. Rasanya seperti tidak pernah ada di sana. Ribuan kilometer di bawah tanah, tubuh aslinya duduk di sana berkultivasi. 2 bintang ungu di dahinya berputar cepat. Cahaya ungu samar keluar dari tubuhnya, membentuk bola kecil cahaya di sampingnya. Cedera yang diderita tubuh aslinya jauh lebih berat daripada Wang Lin. Terutama pada serangan terakhir, di mana tubuh aslinya mengambil 70% dari kerusakan. Namun, dengan kekuatan tubuh-tubuh asli, itu tidak mengancam jiwa, tetapi harus masuk ke kultivasi pintu tertutup juga. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian menampar tasnya memegang dan mengeluarkan batu giok. Setelah meninggalkan pesan di dalam, ia melemparkannya ke langit dan menghilang, meninggalkan seberkas cahaya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin duduk di sebelah pagoda dan mengaktifkan sepotong Youyes Domain. Kecuali seorang kultivator ascendan datang, tidak ada orang lain yang akan bisa mendekatinya. Sama seperti ini, Wang Lin menutup matanya dan diam-diam menyembuhkan luka-lukanya. Pada siang hari, sinar dari matahari mendarat di Wang Lin, memberinya sedikit kehangatan. Di malam hari, cahaya bulan tiba-tiba datang, membawa dinginnya malam. Pada hari hujan, hujan turun dari langit dan mendarat di Wang Lin, benar-benar merendamnya hampir secara instan. Pada hari-hari bersalju, salju perlahan turun dari langit, menutupi segalanya.
Tidak peduli di mana orang melihat, semuanya tertutup putih. Bahkan ada manusia salju di sebelah pagoda. Entah itu siang atau malam, hujan atau bersalju, tubuh Wang Lin masih tidak akan bergerak. Dia seperti biksu tua yang sudah mati, tidak ada vitalitas yang berasal dari tubuhnya. 6 bulan setelah pertempuran, musim semi datang lagi. Di rumah tua You di desa Apricot, seorang bayi lahir. Namanya adalah Youru. Bayi perempuan ini lahir menangis seperti bayi lainnya, tetapi tidak ada yang tahu bahwa tangisan ini berbeda dari tangisan bayi normal. Tubuh bayi perempuan itu adalah sangat lemah. Untungnya, You tua dihormati di desa Apricot. Dia juga memiliki sebuah toko, jadi hidupnya lebih baik daripada kebanyakan orang. Ada sebuah gua di gunung yang berjarak 50 km dari desa Apricot. Taiyan telah berkultivasi di sana selama lebih dari 6 bulan. 6 bulan lalu, Taiyun An Lufei menerima pesan Wang Lin yang memerintahkan salah satu dari mereka untuk datang dan menjaga Limuan. Setelah keduanya membicarakannya, Taiyan datang. Perasaan ilahinya terkunci di desa setiap saat ia diam-diam menjaganya. Penyembuhan Wang Lin berlanjut. Salju di luar pagoda telah berubah menjadi air dan diserap oleh bumi. Tubuh aslinya berada ribuan kilometer di bawah tanah. Selama 6 bulan ini, sudah 3 kali lebih dalam. Setiap kali melakukannya, ia tenggelam beberapa ribu kilometer. Tubuh aslinya telah menempuh seperlima jalan menuju inti planet. Bukan kebohongan bahwa dewa-dewa kuno tumbuh dalam pertempuran. Setelah pertempuran sengit ini, tubuh aslinya menunjukkan tanda-tanda menerobos. Meskipun lambat, dia sudah mencapai puncak panggung bintang 2. Transformasi ketiga tidak jauh. Dalam sekejap mata, setahun berlalu. Youru sekarang berusia 1 tahun. Sebagian besar anak-anak pada usia ini akan mulai mengeluarkan bunyi meskipun mereka tidak dapat berbicara, tetapi Youru tetap diam. Dengan demikian, orang-orang di desa mulai desas-desus yang menyatakan bahwa gadis ini bisu. Pada hari ini, sekelompok orang berjalan keluar dari susunan transfer normal di tepi Chu. Di antara mereka ada seorang wanita berjilbab. Ada sedikit kelelahan di matanya, tetapi mereka masih bersinar seperti bintang-bintang dan akan memikat hampir semua orang. Mengikuti di belakangnya adalah seorang lelaki tua. Pria tua itu mengenakan mantel hitam tua, dan matanya redup. Sepertinya dia sedang mengalami penyakit parah. Jika Wang Lin melihat mereka, dia akan mengenali mereka sebagai dua yang telah membeli resep pil peringkat 6. Di samping keduanya dari mereka berdiri seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah kultivator formasi jiwa dari pavilion pemurnian harta bernama Hu. Di belakangnya ada 3 orang. Salah satunya adalah seseorang yang dikenal baik oleh Lin Lin, Qiu Siping. 2 lainnya adalah Suluo dan seorang wanita yang sangat cantik. Wanita ini adalah orang yang mengirim batu giok ungu. Setelah mereka berenam keluar dari array transfer, pria tua itu melihat ke arah utara dan berkata, meskipun Chu bukan cara tercepat untuk memasuki Immortal Graveyard, lebih mudah daripada melewati O. Wanita dengan kerudung putih mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan senior itu benar. Meskipun melewati Chu membutuhkan waktu lebih lama, tidak ada pos pemeriksaan untuk dilewati seperti ada di O, jadi itu jauh lebih mudah. Pria tua bernama Hu terbang maju. Semua orang dengan cepat mengikuti. Qiu Siping diam-diam menghela nafas. Setelah Wang Lin pergi, ia memutuskan untuk mengikuti orang tua Hu dengan harapan mencapai tahap formasi jiwa suatu hari nanti. Meskipun tingkat kultivasinya telah meningkat dalam 10 tahun terakhir, itu masih terlalu jauh dari tahap formasi jiwa. Dia percaya bahwa jika dia bisa mendapatkan objek itu di makam immortal, maka mencapai tahap formasi jiwa tidak akan lagi menjadi mimpi. Wanita itu diam-diam menghela nafas. Selama 10 tahun ini, dia telah menjangkau banyak kultivator formasi jiwa. Pada akhirnya, dia ingat bahwa pavilion penyulingan harta karun memiliki kultivator formasi jiwa. Setelah dia mengungkapkan beberapa rahasia yang tidak dia katakan kepada Wang Lin, dia bisa meyakinkan lelaki tua itu untuk membantu. Keenamnya terbang ke utara. Mereka melewati banyak sekte, tetapi tidak ada yang berani menghentikan mereka. Orang tua Hu terkejut. Aku belum datang ke Chu dalam lebih dari 100 tahun. Sepertinya ada banyak perubahan. Di belakangnya, Suluo dengan hormat berkata, leluhur, dalam beberapa tahun terakhir, Cloud Sky Sect telah melahap beberapa sekte lain dan secara resmi menjadi sekte nomor 1 di Chu. Orang tua Hu mengangguk dan berkata, Awan Sky Sekte berfokus pada alkimia, sehingga mereka harus memiliki banyak kultivator Naschen Soul. Ketika kami kembali dari Immortal Graveyard, ingatkan aku untuk melakukan perjalanan ke Cloud Sky Sect untuk meminta beberapa pil. Suluo tersenyum tipis. Dia yakin bahwa Cloud Sky Sekte akan segera menyerahkan pil untuk keselamatan mereka sendiri. Saat mereka berenam terbang, pilar cahaya melesat ke langit. Dari tempat mereka berada, pilar itu hanya setebal kepalan tangan bayi, tetapi jika mereka lebih dekat, pilar itu akan menjadi tak terhitung kali lebih besar. Orang tua Hu tiba-tiba berbalik ke arah pilar cahaya. Bahkan dengan pengalamannya, dia terkejut. Mata pria tua yang ada di belakang wanita itu tiba-tiba bersinar ketika dia melihat ke arah pilar cahaya. Dia juga terkejut. Pilar cahaya ini datang dari pusat Chu, tempat menara surga berada.
Ini adalah utusan dari negara kultivasi atas yang turun. Tapi seorang kurir dari negara kultivasi peringkat 4 tidak akan menyebabkan keributan sebesar ini. Semakin pria tua itu terlihat, semakin dia menjadi terkejut. Kemudian, beberapa naga emas muncul di sekitar pilar cahaya, dan segera, putih pria muda yang disetrum perlahan berjalan keluar. Saat dia berjalan keluar, naga emas mengeluarkan raungan. Bahkan dengan seberapa jauh mereka berenam, mereka mampu dengan jelas mendengar raungan. Tak lama kemudian, naga emas semuanya menyerang pria muda berkulit putih. Tepat ketika mereka akan bertabrakan, mereka berubah menjadi benang emas yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi disulam ke pakaian pemuda itu. Seorang utusan dari Suzaku. Pria tua itu mengungkapkan ekspresi kaget. Dia menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Chu. Kenapa lagi seorang utusan dari Suzaku datang ke negara kultivasi peringkat 3 belaka? Wajah wanita itu mengungkapkan sedikit kepanikan. Pria tua itu maju selangkah ke depan dan berdiri di depannya. Kepanikan di wajah wanita itu dengan cepat menghilang, tetapi kepalan tangannya yang tertutup keringat. Qi Shiping, Sulwo, dan wanita cantik itu semua terkejut. Qi Shiping sangat terkejut. Dia melihat cahaya dan bergumam, ini pertama kalinya aku melihat seseorang dari Suzaku. Suzaku, wanita cantik itu menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut bertanya, leluhur, mengapa utusan dari Suzaku datang ke Chu? Rekan kultivator Gongsan, bagaimana menurutmu? Orang tua Hu memandang ke arah orang tua mengenakan mantel hitam tua. Orang tua itu perlahan berkata, rekan kultivator Hu, aku baru saja memasuki tahap formasi jiwa, jadi aku tidak tahu banyak hal tentang Suzaku. Namun, aku percaya bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Aku tidak tahu apa itu, tetapi mengapa lagi seorang utusan dari Suzaku mendatangi Chu? Orang tua Hu diam-diam berpikir, sampah. Tatapannya beralih ke pilar cahaya. Tepat pada saat ini, pilar cahaya mulai memudar. Pria muda berbaju putih terbang ke arah mereka berenam seperti meteor. Wanita dengan tubuh kerudung putih itu bergetar. Matanya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Adegan ini diperhatikan oleh orang tua Hu. Dia tidak menunjukkan reaksi apapun di wajahnya, tetapi sedikit keraguan muncul di hatinya.